Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas C, mata kuliah topik khusus pemasaran akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Upaya PT Krakatau Steel Persero Tbk dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Berikut cuplikannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Fitriani, NIM 186. Kami dari kelompok 3 mengangkat masalah lingkungan berupa polusi udara. Nah, polusi udara ini adalah peningkatan kandungan zat berbahaya yang ada di udara. Nah, zat-zat tersebut antara lain adalah karbon monoksida, kemudian hidrokarbon, senyawa organik, dan bahan kimia lainnya yang ada di udara sehingga dapat mengurangi kualitas udara. Nah, selain itu ada juga karbon dioksida yang memiliki efek menyumbang terjadinya greenhouse effect. Nah, polusi udara ini memiliki beberapa efek. Yang pertama adalah masalah kesehatan manusia, kemudian pemanasan global, lalu ada hujan asam, kemudian eutrofikasi. Selain itu, hewan liar juga terganggu, kemudian adalah penipisan lapisan ozon. Nah, dari efek tersebut mengakibatkan kerusakan besar pada kestabilan ekosistem hingga kesehatan manusia. Untuk PT Krakatau Steel sendiri menghasilkan kurang lebih 70 ton gas karbon dioksida perharinya. Dalam jangka waktu setahun dihasilkan 25.550 ton karbon dioksida atau setara dengan debu meteor yang menjatuhi bumi setiap tahun. Nah, ini merupakan masalah yang kami angkat. Perkenalkan, nama saya Eva Holifatul Jana dengan NIM akhir 188. Di sini saya akan menjelaskan dampak polusi udara yang dirasakan masyarakat. Nah, limbah debu yang dihasilkan dari peleburan biji besi selain mengganggu kesehatan warga, juga merusak lingkungan pemukiman penduduk. Dilansir dari halaman berita nasional.tempo.com, warga mengeluhkan bahwa debu-debu biji besi ini membuat anak-anak batuk dan juga gatal jika terkena kulit. Selain kerap menimbulkan penyakit, limbah debu yang dihasilkan dari peleburan biji besi itu sering mengotori jemuran pakaian warga. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini, debu tebal tampak menyelimuti kawasan industri Krakatau Estate Cilegon. Warga keluhkan polusi udara di kawasan ini. Polusi ini merupakan kontaminasi bahaya dalam lingkungan alam yang menyebabkan ketidakstabilan, gangguan, dan bahaya dari ekosistem. Sumber ini didapatkan dari bantrendhits.com. Pada gambar selanjutnya, asap kuning pekat, salah satu bentuk dugaan pencemaran yang kerap keluar dari pihak Blast Furnace Krakatau Steel, yang bersumber dari faktabantan.co.id. Kampung Kaleng Timur di Desa Semang Raya, Kecamatan Cilegon merupakan daerah yang terparah karena dampak Krakatau Steel tersebut. Sekitar 1.000 rumah penduduk yang lokasinya tidak jauh dari pabrik PT Krakatau Steel ditutup lapisan debu biji besi. Saat ditinjau tingkat kadar debu di sana sudah mencapai 319, padahal standar tidak boleh lebih dari 260. Selanjutnya, reaksi masyarakat terhadap pencemaran udara ini. Selain itu juga elemen masyarakat Kota Cilegon mendesak PT Krakatau Steel menghentikan operasi Blast Furnace atau BF yang diduga telah melakukan pencemaran debu fly ash yang berdampak pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat hujan debu fly ash. Masyarakat setempat juga menuntut kompensasi ganti rugi. Beberapa masyarakat merasa terganggu yang mana debu dari industri menyebabkan gangguan pernafasan dan mengganggu jarak pandang, terutama saat jam kerja karena lalu lalangnya transportasi industri. Berdasarkan artikel yang telah kami baca mengenai reaksi masyarakat terhadap pencemaran udara yang cukup beraneka ragam, beberapa masyarakat merasa terganggu, yang mana debu dari industri menyebabkan gangguan pernafasan dan mengganggu jarak pandang, terutama saat jam kerja karena lalu lalangnya transportasi industri.
Selain itu juga, elemen masyarakat di Kota Cirebon mendesak PT Krakatau Street menghentikan operasi blast furnace atau BF yang diduga telah melakukan pencemaran debu fly ash yang berdampak pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat hujan debu fly ash tersebut. Masyarakat setempat juga menuntut kompensasi ganti rugi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang profil perusahaan. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Krakatau Steel Persero Tbk yang berlokasi di Jalan Industri nomor 5 PO Box 14, Cilegon, Banten 42435 Indonesia. Perusahaan ini dapat diakses di laman website www.krakatausteel.com. Nah, PT Krakatau Steel ini adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak di bidang manufaktur baja terintegrasi. Produknya meliputi kumparan canai panas, kumparan canai dingin, kemudian batang kawat, bilet baja, batang baja, pipa baja, dan juga plat baja. Tidak hanya itu, perusahaan juga terlibat dalam proses lain seperti real estate dan hotel, teknik dan konstruksi, manajemen pelabuhan, layanan teknologi informasi, operasi rumah sakit, serta distribusi listrik dan air. Anak perusahaannya yaitu seperti PT Krakatau Wajatama, PT Meratus Jaya Iron and Steel, PT Krakatau Daya Listrik, PT Krakatau Tirta Industri, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan terkait dengan lingkungan. PT Krakatau ini sendiri memiliki 3 aktivitas untuk mengurangi dampak dari polusi udara yang terjadi. Yang pertama yaitu dengan melakukan penghijauan, kemudian dengan penghematan energi, dan juga dengan pengolahan limbah. Pada aktivitas penghijauan ini dilakukan 5 program, yaitu yang pertama adalah program CSR penghijauan. Pada program ini dilakukan pemberdayaan dengan memberikan bibit siap tanam kepada masyarakat sekitar seperti sekolah, kemudian kelurahan, dinas lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah program Cinta Pohon. Pada program ini sasaran utamanya yaitu para pelajar seperti TK, SD, dan SMP, dan juga kelompok-kelompok ibu PKK dan masyarakat umum lainnya. Kemudian yang ketiga adalah program jasa lingkungan. Nah, untuk menjaga kelangsungan sumber daya air dan upaya kepedulian terhadap lingkungan hidup, PT Krakatau Steel ini melakukan upaya konservasi sumber daya air diantaranya dengan membuat sumur serapan dan biopori dengan melibatkan karyawan, masyarakat, dan masyarakat sekitar. Upaya konservasi air ini dilakukan bersama dengan PT Krakatau Tirta Industri sebagai anak perusahaan yang menyuplai kebutuhan air di perusahaan dengan menjaga ketersediaan pasokan air. Kemudian program yang keempat yaitu program keragaman hayati, di mana pada program ini dilakukan pemberdayaan tanaman langka, misalnya koleceran atau merupakan flora maskot Provinsi Banten, dan juga pohon damar, pohon cendana, dan lain sebagainya. Kemudian program yang kelima yaitu program tata ruang hijau dan juga taman kota. Nah, sebagai bentuk konsistensi perseroan terhadap upaya pelestarian lingkungan, penanaman pohon di lingkungan sekitar perseroan dilakukan setiap awal musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian ekosistem dengan proses produksi dan mencegah terjadinya polusi. Pepohonan yang rindang berperan sebagai paru-paru bagi Kota Cilegon dan Provinsi Banten, serta membantu mengurangi resiko pemanasan global. Assalamualaikum, saya Devatmawati dengan NIM 200 akan melanjutkan pembahasan mengenai aktivitas atau upaya yang dilakukan PT Krakatau Steel untuk menanggulangi dan meminimalisir polusi udara yang diakibatkan oleh produktivitas perusahaan ini. Selain melakukan penghijauan, PT Krakatau Steel melakukan beberapa upaya yang diantaranya ada penghematan energi yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengganti bahan bakar batu bara dengan gas. Penggunaan gas selain lebih murah dan hemat, ternyata juga didukung oleh masyarakat. Kemudian ada upaya menurunkan konsumsi gas alam dalam proses produksinya dengan teknologi Zero Deformance Process. Dengan teknologi ini, nantinya total emisi karbon dioksida bisa dihindari dengan solusi terintegrasi termasuk diantaranya proses steel making mencapai 40
ton karbon dioksida per jam atau mencapai 370.656 ton karbon dioksida per tahun. Benefit lainnya, konsumsi gas alam sebagai bahan baku menjadi lebih efisien dan secara otomatis diikuti dengan cost production yang menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga ada Persero melakukan peremajaan terhadap mesin-mesin produksi yang dianggap usang dan telah tua. Dari peremajaan ini mampu menghemat energi dari 800 kWh per ton menjadi 740 kWh per ton. Dengan melakukan penghematan energi akan menghasilkan banyak manfaat. Selain menghemat uang dan mengurangi pengeluaran, dapat mengurangi risiko polusi udara dan juga menjaga sumber daya alam yang ada. Upaya lainnya untuk menangani polusi udara, PT Krakatau Steel ini berupaya untuk mengolah limbah. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan PT Resource Jaya Teknik Manajemen untuk pengolahan gas buang atau karbon dioksida. Karbon dioksida sisa ini merupakan hasil dari produksi PT Krakatau Steel yang dimurnikan hingga menjadi karbon dioksida cair. Kegunaan dari karbon dioksida cair ini yaitu untuk pengawet makanan, alat pemadam kebakaran, untuk minuman, pelembut, dan bahkan untuk industri hiburan. Kemudian upaya yang kedua yaitu setiap proses produksi yang berisiko meningkatkan gas buang atau emisi udara telah dilengkapi dengan sarana pengendalian pencemaran udara. Limbah sisa panas yang didominan dari industri baja ini diolah dengan sarana pemanfaatan panas gas buang untuk memangkas emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga ada pemanfaatan kembali limbah hasil produksi. Hasil limbah yang mengandung beberapa unsur senyawa bahan kimia yang masih dapat dimanfaatkan bisa dimanfaatkan kembali. Misalkan debu EAF dan Startgirl dapat dimanfaatkan oleh industri semen. PT Krakatau Steel juga mengkaji kemungkinan untuk melakukan Carbon Dioxide Capture and Storage atau CCS dalam proses produksinya. Carbon capture dan storage ini adalah proses menangkap limbah karbon dioksida, memindahkannya ke tempat penyimpanan, dan menyimpannya di tempat yang tidak akan masuk ke atmosfer. Tujuannya adalah untuk mencegah pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer dari industri berat. Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan pada satu hal, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat tanpa mengurangi kinerja perseroan. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas 7C ini. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.